Vivo bikin handphone 5G 1 jutaan. Yuk, kita bahas. Masih barengan sama gue Dimas dan lo masih dengerin Radio Gadget, one and only Gadget Radio. Dan ya, ini adalah Vivo Y19s GT 5G. Ini merupakan handphone 5G 1 jutaan dari Vivo. Dan ya, merupakan handphone 5G termurah juga dari Vivo. At least yang gue tahu ya. Dan di video kali ini gue pengen ceritain pengalaman gue menggunakan Vivo Y19s GT 5G ini selama kurang lebih 1 minggu terakhir. So, buat lo yang penasaran juga sama Vivo Y19s GT 5G yang satu ini, jangan ganti channel lo, tetap pantengin terus Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Sebelum gue lanjut ceritanya, gue mau ucapin terima kasih dulu sama Studio Ponsel yang udah mau pinjemin Vivo Y19s GT 5G ini ke studionya Radio Gadget. So, buat lo yang mau beli Vivo Y19s GT 5G ini, bisa mampir ke official store-nya Studio Ponsel yang linknya udah gue taruh di kolom deskripsi box di bawah. Well, hal pertama yang mau gue ceritain dari Vivo Y19s GT 5G ini ada di sektor harganya. Untuk bisa bawa pulang Vivo Y19s GT 5G ini, budget yang harus lo keluarin itu berkisar 1,9 juta sampai ke 2,3 juta tergantung varian yang lo ambil. Nah, ngomongin soal varian, Vivo Y19s GT 5G ini hadir dengan 3 varian RAM dan internal storage. Untuk yang gue pegang sekarang adalah varian RAM 6GB dengan internal storage 128GB dengan bandrol harga paling murah yaitu sekitar 1,9 jutaan. Tapi kalau lo ngerasa kurang, Vivo Y19s GT 5G ini juga hadir dengan varian RAM 8GB dengan internal storage 128GB atau 256GB dengan harga yang lebih mahal pastinya. Lantas dengan budget 1,9 jutaan, apa aja yang bakal lo dapet dari handphone yang satu ini? Sesuai dengan namanya, yang punya embel-embel 5G, Vivo Y19s GT 5G sudah dilengkapi dengan konektivitas 5G yang sejujurnya masih belum guna menurut gue. Karena toh sinyal 5G di Indonesia belum merata. Seandainya dapat sinyal 5G pun, speed yang dibawa juga masih tergolong mirip dengan speed jaringan 4G atau 4G+. Selain itu, dari segi konektivitas, Vivo Y19s GT 5G juga sudah dibekali NFC dan yang bagusnya di harga segini, lo udah ngedapetin NFC multifungsi yang bisa duplikat kunci berbasis kartu elektronik. Untuk jaringan Wi-Fi yang satu ini masih menggunakan Wi-Fi 5 yang udah support dual band, Bluetooth 5, jack audio 3,5 mm, dan ada USB Type-C generasi kedua yang udah support OTG. Bergeser ke sektor desain, rasanya bukan jadi hal umum lagi kalau kita ngomongin desain di beberapa handphone Vivo yang terkesan ngasih desain mewah bahkan di seri terendahnya mereka. Tapi balik lagi, desain ini adalah masalah selera. Meskipun terkesan mewah, tapi entah kenapa gue ngerasa desain Vivo Y19s GT 5G ini agak kurang. Terkesan kayak dipaksakan buat mewah, apalagi kalau lo tahu posisi speakernya yang ada di bagian atas. Kesan aura handphone zaman dulunya tuh kental banget. Sorry to say ya, tapi kalau gue pribadi emang kurang suka desain model begini. Apalagi kalau lo ngeliat di bagian layarnya. Di saat banyak handphone di luar sana yang bahkan harganya lebih murah udah pakai punch hole display, Vivo Y19s GT 5G ini masih menggunakan water drop notch display kayak gini. Sejujurnya bukan suatu hal yang jelek, cuman udah ketinggalan zaman aja menurut gue. Untuk material, Vivo Y19s GT 5G ini mostly terbuat dari polikarbonat yang bagusnya berasa solid dengan finishing yang rapi. Serta nggak lupa kalau Vivo Y19s GT 5G ini sudah dilengkapi dengan sertifikasi IP64 tahan terhadap percikan air dan debu. Lanjut ke bagian layar, Vivo Y19s GT 5G ini menggunakan layar IPS dengan luas 6,77 inci dengan refresh rate 90Hz. Untuk resolusinya sendiri menurut gue masih wajar di 720p kalau mengingat harganya. Tapi yang bikin gue ngerasa kurang itu justru ya dari modelnya. Kayak yang tadi gue bilang, kenapa mesti dibuat water drop notch kayak gini? Iya sih bener, layar ini kan yang lihat cuman kita doang sebagai usernya. Orang lain mungkin lihat sesekali aja, tapi justru di situ letak kurangnya. Kita sebagai user itu yang akan sering mandangin layar handphonenya, kita yang akan sering berinteraksi dengan layarnya. Jadi harusnya yang bisa nikmatin keindahan dan kenyamanan saat menggunakan ya kita sebagai usernya. Ngapain harus mikirin orang lain lihat atau enggak? Tapi overall kualitas layarnya udah bagus menurut gue untuk kelas harganya. Warna yang dihasilkan itu khas dari panel IPS yang natural. Untuk refresh rate yang 90Hz menurut gue balik lagi ke mata masing-masing, karena gue nggak begitu bisa ngelihat perbedaannya sama yang 120Hz saat dipakai buat scrolling.
Lanjut yang mau gue ceritain adalah performa dari Vivo Y19s GT 5G. Dengan harga 1,9 jutaan, lo bakal dapat handphone dengan prosesor MediaTek Dimensity 6300. Ini adalah sebuah prosesor yang performanya 11-12 kayak Helio G99, cuman ketambahan modem 5G aja. Kalau dilihat dari skor Antutunya, handphone ini mendapatkan skor sebesar 400 ribuan poin, yang dimana itu masih mirip kayak Helio G99. Untuk unit yang gue pegang sekarang punya RAM sebesar 6GB berjenis LPDDR4X dengan internal storage 128GB berjenis eMMC yang speed baca tulisnya terbilang cukup aja. Skornya tembus 19 ribuan poin dengan speed baca up to 285MB per detik dan speed tulisnya up to 236MB per detik. Yang gue kagum dari prosesor ini justru ada di kestabilannya, yang dimana dia bisa mendapatkan kestabilan up to 99% di aplikasi 3D Mark di loop sebanyak 20 kali. Untuk main game di sini gue main 2 game aja, yaitu PUBG Mobile dan Mobile Legends. Untuk PUBG Mobile settingan default yang dikasih itu ada di Balance Ultra, dengan settingan mentok yang bisa lo pakai itu ada di HDR Ultra. Pengalaman main gamenya sendiri menurut gue cukup aja, bukan yang responsif banget tapi udah cukup kalau lo adalah casual gamer kayak gue. Untuk gyro, Vivo Y19s GT 5G ini dibekali dengan gyro berbasis virtual yang emang kurang cocok untuk dipakai main game ini karena berasa delay gyronya. Sedangkan untuk Mobile Legends, settingan default yang dikasih itu ada di frame rate tinggi dengan grafis tinggi, dan sayangnya itu juga adalah settingan tertinggi yang bisa kita pakai saat kita main game ini di Vivo Y19s GT 5G. Lanjut ke bagian kamera. Di bagian belakang Vivo Y19s GT 5G ini dibekali dengan setup dual kamera, dengan kamera utama ada di 50MP dan satu lensa lagi yang punya resolusi 0,08 megapiksel yang kemungkinan besar fungsinya untuk bantu ambil foto bokeh. Sedangkan di bagian depan Vivo Y19s GT 5G ini dibekali setup single selfie kamera dengan resolusi 5MP. Untuk kemampuan perekaman videonya sendiri, Vivo Y19s GT 5G ini mampu merekam video dengan resolusi tertinggi 1080p 30fps baik di kamera depan dan juga kamera belakang. Untuk opsi dari menu kameranya terbilang cukup lengkap untuk handphone dengan harga 1 jutaan, mulai dari portrait, malam, panorama, dokumen, gerak lambat, selang waktu, dan bahkan bisa ambil live foto juga. Dan berikut adalah beberapa sampel foto dan video dari Vivo Y19s GT 5G. Oke teman-teman, yang lo lihat sekarang ini adalah sampel kamera belakang dari Vivo Y19s GT 5G. Ini direkam di resolusi tertingginya dia, sayangnya cuma ada di 1080p 30fps aja, dengan tidak tersedianya fitur stabilisasi di handphone ini ya. Jadi memang seperti ini apa adanya. Jarak antara handphone dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran 15-20 cm, dan gue tidak menggunakan mikrofon tambahan. Jadi ini adalah murni mikrofon internal dari si Vivo Y19s GT 5G nya. Untuk HDR-nya seperti ini. Yang mengejutkannya menurut gue, ini kemampuan layarnya kalau misalkan emang dilihat di bawah sinar matahari langsung ini cukup oke ya. Jadi memang sepertinya handphone ini akan ditujukan buat teman-teman yang memang suka kerjanya di luar ruangan seperti itu ya. Ini gue jalan kaki aja, dipegang pakai tangan, ya nggak pakai gimbal. Jadi seperti ini. Untuk fokusnya, oke, dia fokusnya bisa cukup cepat ya, bisa dibilang cukup cepat untuk fokusnya. Oke, seperti itu. Kita sekarang cobain untuk kamera yang ada di bagian depannya ya. Oke teman-teman, yang lo lihat sekarang ini adalah sampel kamera depan dari Vivo Y19s GT 5G. Ini direkam di resolusi yang sama 1080p 30fps karena memang dia tidak ada fitur ataupun juga resolusi yang lain ya. Jadi cuma mentoknya di 1080p 30fps dengan jarak antara handphone dan muka gue. Ini kurang lebih ada di sekitaran 40-50 cm. Gue pegang pakai tangan, jalan kaki seperti ini dengan kondisi HDR yang seperti bisa lo lihat dia. Kalau gue lihat dari previewnya sih ya, dia nggak ada nggak berusaha untuk bikin tekstur awan ataupun juga warna langitnya itu bisa kelihatan gitu ya. Bahkan kalau misalkan gue
mode lurus seperti ini, nggak gue arahin ke arah langit gitu ya, itu belakangnya berasa kayak putih nih. Contohnya kayak misalkan di bagian sebelah sini ya, bagian tanaman di sini itu dia hampir nyaru sama sama background langit yang ada di bagian belakangnya ya. Kayak gini, gue nggak pakai mikrofon, jadi ini nggak pakai mikrofon eksternal maksudnya, jadi langsung mikrofon bawaan dari si Vivo Y19s GT 5G nya. Gimana menurut lo? Tulis di kolom komentar bagus atau enggaknya ya. Nggak bisa dipungkiri pasar handphone 1-2 jutaan akan menyasar market pekerja lapangan, contohnya teman-teman ojol dan kurir. Dan satu hal yang paling dibutuhkan itu adalah GPS. Selama beberapa kali gue pakai Maps di Vivo Y19s GT 5G ini, GPS-nya berjalan dengan cukup akurat yang ditandai dengan titik GPS yang nggak gampang geser. Lanjut ke bagian baterai, Vivo Y19s GT 5G dibekali baterai berkapasitas 5500 mAh yang masuk dalam kategori besar untuk kelas harganya. Untuk kemampuannya sendiri tergolong baik karena dengan penggunaan gue yang lebih sering pakai handphone untuk streaming, baterainya bisa tahan 1,5 sampai 2 hari dengan konektivitas WiFi. Sedangkan untuk chargernya sendiri, sayangnya gue dipinjemin handphone ini unit only, jadi gue di sini coba ngecas handphonenya pakai charger 120 watt Vivo X100 Pro yang gue pakai dan durasinya berasa lama. Entah protokol beda atau gimana, gue kurang paham juga. Tapi setelah gue cari tahu pun, Vivo Y19s GT 5G ini hanya mendukung kecepatan charging 15 watt aja. Kesimpulannya, dengan harga 1,9 sampai 2,3 juta, gue rasa kayaknya Vivo emang cuman sekedar meramaikan pasar aja, karena Vivo Y19s GT 5G ini akan sangat mudah untuk dimendang-mendingin. Kita nggak bisa memungkiri kalau faktanya di harga segini kita sebagai user akan sangat dimanjakan dengan beragam pilihan yang lebih masuk akal. Dengan harga segini di brand lain kita bisa dapat handphone dengan layar punch hole, charger yang tembus sampai 45 watt, layar AMOLED, internal storage yang udah pakai UFS, dan masih banyak lagi. Tapi balik lagi, keputusan beli atau enggaknya itu ada di tangan lo sebagai calon usernya. Tinggal disesuaikan aja budget dan kebutuhannya, karena di sini gue cuman cerita pengalaman gue aja tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Nah, jadi gitu ya teman-teman, Vivo Y19s GT 5G, sebuah handphone 5G entry level dari Vivo yang sebenarnya menurut gue handphonenya bagus, tapi nggak tahu kenapa di otak gue mikirnya Vivo itu cuman pengen meramaikan pasar aja, pengen ada aja gitu handphone 5G di harga 1 jutaan dari mereka. Tapi gue juga pengen tahu pendapat lo mengenai Vivo Y19s GT 5G ini. Tulis aja di kolom komentar, nanti kita diskusi. Dan iya, mungkin segini dulu aja cerita gue mengenai Vivo Y19s GT 5G yang satu ini. Kalau misalkan emang lo suka sama ceritanya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang nggak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.